Shalom, apa kabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam ibadah online. Puji Tuhan untuk sepanjang tahun 2020 dan hari ini adalah hari yang terakhir untuk tahun ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan ibadah kita dalam doa. Shalom, selamat malam kepada seluruh jemaat SIB Keliangau. Kita akan memulahkan perayaan Natal sesi kedua dan sambutan tahun baru pada malam ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa untuk memulahkan acara ini. Allah Bapa kami di surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik, sungguh baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami ada pada hari ini. Itu semuanya oleh kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulahkan acara ini pada malam ini. Namun sebelum itu, kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau berkati, urapi persiapan mereka, sehingga setiap anak-anak-Mu yang melayani menjadi saluran berkat kepada seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mulahkan acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita dengar ucapan dan dorongan daripada pengurusi Majelis Gereja SIB Keliangau. Shalom. Syukur kepada Tuhan Allah kita, karena pada malam hari ini sekali lagi kita dapat bersama bertemu di dalam suatu persekutuan yang indah, walaupun hanya melalui alam maya. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sukar dan sangat mencabar bagi umat manusia, termasuklah jemaah-jemaah Tuhan, dan tidak terkecuali kita di sidang SIB Keliangau. Pandemik COVID-19 telah berjaya menutup pintu-pintu gerbang-gerbang pertemuan, termasuk para tempat ibadah dan juga gereja-gereja. Namun Tuhan kita Allah yang perkasa, Dia membuka pintu yang lebih luas lagi bagi kita, yaitu pintu alam maya. Bila mana kita dapat mencapai segala pelusuk yang ada di muka bumi ini. Dan walaupun kita sidang yang kecil, mungkin di luar sana pun dapat mendengar apa yang kita akan lakukan, apa yang kita laksanakan pada petang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kita yang begitu memperhati dan mengerti kebutuhan dan keperluan kita. Syabas kepada pihak penganjur perayaan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, karena berjaya menggaras pelayanan dengan begitu cemerlang. Harapan saya supaya di tahun yang baru ini mereka ini akan beriktizam untuk menjadi penaraju bagi sidang kita, agar pelayanannya lebih maju dan lebih dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Dan juga supaya mereka semua ini yang akan menggantikan mereka seperti kami yang sudah semakin mencapai senjanya kehidupan. Jadi inilah doa kita bersama, supaya mereka semua menguatkan iktizam, satu azam yang kuat untuk terus melayani Tuhan pada tahun yang baru ini. Namun saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus ingat pandemik COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan kita hanya dapat berusaha untuk
memenangi peperangan ini. Dan usaha kita kalau dengan kerjasama Tuhan yang perkasa, yang bersama-sama kita pasti akan menang. Patuhi SOP, karena SOP yang diadakan oleh kerajaan sebenarnya sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah tetap kuat, tetap teguh, tetap melayani walau apapun yang akan kita diperhadapkan di tahun yang baru ini. Terima kasih, puji Tuhan. Sampai di sini ucapan ini. Selamat menyambut tahun baru. Have a very blessed New Year, everybody. Oke. Saya percaya kita telah mendapat dorongan sebentar tadi. Marilah kita terus bersemangat di tahun baru ini. Tanpa membuang masa, mari kita memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya. Shalom dan selamat malam. Hai kamu sekalian yang di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini, sampai pada saat ini kita masih hidup di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Sila berikan senyuman yang paling sweet, yang paling manis kepada yang kiri kanan orang-orang yang tersayang berada dengan kamu. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Biarpun sepanjang tahun 2020 ini kita menghadapi berbagai tekanan, berbagai cabaran, berbagai ketakutan. Tetapi kita tidak perlu gentar karena kita berada di dalam naungan kasih Tuhan. Begitulah kasih Tuhan untuk kita, tidak terukur kasih dan besar kasih setia Tuhan untuk kita. Mari kita memuji Tuhan dan kita bergoyang-goyang yang di rumah tuh, menari bersama dengan kami. Mari kita menari untuk Tuhan pada malam ini. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yesus, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus,
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, begitulah kasih Tuhan kita yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan untuk kita semua. Ada saja rahmatnya, ada saja berkatnya untuk kita setiap hari. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Begitulah kebaikan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Baik yang kita belum lahir dan selepas kita lahir dan selepas kita dipanggil. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Oleh karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, kita lalai di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Mari kita bersyukur, menyembah Dia pada malam ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Kasih-Mu yang sempurna, rencana-Mu untuk kami ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang terindah dalam hidup kami ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan ya Tuhan. Di mana saja kami berada, biarpun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut, tidak gentar karena tangan-Mu yang perkasa menopang kami. Oh haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa kasih-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan karena kami dipilih oleh Engkau menerima anugerah yang daripada Engkau sendiri, anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan karena Engkau lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang ke dunia karena menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba masanya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk belajar. Kami siap ditegur lewat firman-Mu Tuhan pada malam ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak sia-sia akan kami dengar bersama, tetapi akan menjadi tunas yang akan bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Biarlah setiap kami pada malam ini meresponi firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, kami kembalikan ya Bapa di surga. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan malam ini saya mengucapkan selamat Hari Krismas dan juga selamat Tahun Baru kepada semua jemaat yang berada di SIB Kaliangau. Pada malam ini, tema yang kita pelajari pada malam ini, tema yang sama juga yang disampaikan oleh Pastor Kina yang dia sampaikan pada 20 hari bulan yang berlalu. Jadi malam ini kita sambung, ini tema, ini juga yang kita mau sampaikan pada malam ini sempena penyambutan tahun baru pada malam ini. Jadi sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, saya pimpin dengan suara kedengaran. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau sudah memimpin kami dalam sepanjang tahun 2020. Dan kami sudah penghujung 2020 ini menyambut tahun baru 2021. Bapa Surgawi, Engkau memberkati firman Tuhan yang disampaikan pada malam ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar ini, Roh Kudus sendiri yang memberikan penterjemahan yang lebih tepat dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonanku sebelum saya berkhotbah dalam nama Yesus. Amin. Malam ini kita mau mendengar firman Tuhan yang bertema kasih untuk dunia yang terhilang. Ini sudah disampaikan oleh Pastor Kina 20 hari bulan dan dia sudah jelas yang begitu terperinci dan juga begitu jelas waktu kita mendengar pada pagi 20 hari bulan. Dan hari ini juga saya ambil tema ini karena inilah keputusan di dalam melalui EJK bagian Natal. Jadi malam ini kita akan mendengar apa kata firman Tuhan, sambungan tema kasih untuk dunia yang terhilang. Jadi dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Nah, di sini kita melihat dia menyelamat yang hilang. Nah, saya memberi satu peristiwa atau sejarah seseorang sebelum saya memasuki seterusnya dalam penjelasan firman Tuhan.
Karena ini waktu saya membaca sejarah dia sungguh memberkati dalam hidup dia. Walaupun hidup dia kita akan mendengar apa kata sejarah dalam yang kita dengar sebentar ini. Rockefeller yang terkaya sepanjang sejarah Amerika, pada usia 33 tahun, tahun 1872 dia berumur 33 tahun. Nah, pada waktu itu dia sudah menguasai perusahaan yang terbesar di dunia. Usia 53 tahun dia dinobatkan orang yang terkaya di dunia. Tetapi dia rugi, tidak menikmati kekayaannya. Sayang juga kan? Jiwanya menderita, rambutnya gugur dan tidak bergairah dalam hidupnya. Dan dia hanya boleh minum susu dan makan biskuit. Pengawalnya dipaksa 24 jam untuk menjaga di dalam perumahan atau dalam menjaga pribadi dia. Orang yang di sekitarnya tidak suka dengan dia. Tidak mampu tersenyum. Dan tidak merasa kenikmatan apa yang di dalam hidupnya. Tidak mampu, sekali dokter memeriksa, mendapati hidupnya tidak sampai setahun lagi yang akan meninggal. Wah, kasihan. Surat kabar bersiap-siap sudah mempersiapkan tulisan untuk penyambutan kematiannya. Wah, kasihan juga kan? Dan merenungkan hartanya sebanyak itu tidak boleh dibawa bila-bila kematiannya tiba. Dia sadar Tuhan tidak menerima dia karena banyak dosa yang dia perbuat. Akibat dari kesadaran itu, dia tidak diterima oleh Tuhan. Syukur, dia digerak oleh roh Allah. Digerak oleh roh Allah dalam hati dia. Syukur dia tidak berkeras hati. Dia tidak mengeraskan hatinya. Akhir dia ambil keputusan percaya kepada Tuhan dan bertobat serta menerima dia sebagai penyelamat dalam hidup dia. Nah, sejak dia berubah, dia menerima kesembuhan. Wah, puji Tuhan. Dia menerima kesembuhan jasmani dan juga rohani di dalam hidupnya. Sejak itu, dia mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan dia mengalami hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan dia beriman, dia merasakan kasih anugerah Tuhan buat hidupnya. Dia bergembira, menabur hartanya. Dia senang membantu gereja dan juga kepada orang miskin. Dia mendiri yayasan, bertulis namanya sendiri. Dia yang sponsor. Yayasan banyak yang kejayaan, penemuan-penemuan, perbuatan di dalam yayasannya sendiri. Seperti penisilin dan lain-lain. Dan sampai sekarang seluruh dunia akan menikmati juga hasil dalam yayasan yang dia dirikan. Nah, ramalan dokter yang 54 tahun dia akan meninggal. Tetapi dia mencapai, wah luar biasa, mencapai 98 tahun. Wah, inilah luar biasa. Pengenalan dia dengan Tuhan, umurnya akan bertambah sampai mencapai 98 tahun. Jadi, dalam Lukas juga terdapat, dalam Lukas pasal 19 ayat 1,
dan 10 pengalaman Rex Feller mirip dengan pengalaman Zacchaeus. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Zacchaeus amat beruntung, dia kepala pemungut cukai, dia kaya dan badannya pendek. Dia seorang yang berdosa yang dicari oleh Yesus. Sehingga Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu dan mencari Zacchaeus. Zacchaeus tidak berhasil melihat Yesus karena orang banyak, sebab badannya pendek. Wah, kasihan juga kan pendek Zacchaeus, tidak dapat melihat. Jadi apa yang dibuat oleh Zacchaeus? Maka berlarilah yang mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia tidak malu berlari. Dia tidak peduli apa kata orang bercakap dengan dia. Dia terus berlari dan memanjat pohon ara itu. Karena dia ingin melihat Yesus yang akan lewat di situ dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, Zacchaeus, turun, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, puji Tuhan. Ya, Zacchaeus pun gembira. Yesus berhasil menemukan Zacchaeus di atas pohon ara. Kita sadar, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Melihat Zacchaeus di atas pohon ara. Bukan saja dia melihat, tapi dia mengenal nama Zacchaeus. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Dia mengenal nama Zacchaeus. Dia melihat kerinduan hati Zacchaeus. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita luar biasa. Jadi inilah pertemuan Zacchaeus yang pertama dengan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus. Dia bergembira, bersukacita untuk bertemu Yesus. Karena Yesus menyuruh dia turun dari pohon ara. Zacchaeus penuh dengan sukacita. Sukacita yang ada di dalam Yesus. Bukan sukacita oleh karena kekayaan dia. Tapi dia penuh dengan sukacita karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Akibat Yesus menumpang di rumah Zacchaeus, orang bersungut-sungut. Kasihan juga kan? Kasihan juga. Waktu Yesus menumpang di rumah Zacchaeus, dia bersungut-sungut. Orang banyak bersungut-sungut di rumah. Oh, menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Yesus tidak akan terhalang. Yesus tidak terhalang dengan perkataan orang banyak. Karena Yesus tahu tujuannya. Yesus tahu misinya dan kasihnya kepada Zacchaeus. Ia datang untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Dan ia tahu misinya, kasihnya untuk Zacchaeus. Wah, syukurlah kan. Luar biasa lah Tuhan. Yesus yang terhilang, dia mau menemukan kembali. Dan Yesus menemukan Yesus. Zacchaeus berdiri dan berkata, Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, inilah perkataan Tuhan Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Wah, Zacchaeus memang gembira mendengar ini walaupun tidak tercatat di sini. Saya percaya kita pun kalau kita mendengar
perkataan Yesus seperti itu, pasti kita gembira karena pertemuan dengan Tuhan Yesus. Apalagi sesuai dengan firman Tuhan, penghuni sorga bersukacita karena keluarga Zekius percaya dan bertobat. Zekius membuktikan pertaubatannya melalui tindakan dan juga perbuatan dia. Apakah Anda sadar? Anda juga dicari Tuhan Yesus. Apakah Anda sadar juga berterima kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Sejak kita mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun mengalami sukacita. Saya percaya kamu semua juga yang ada di sini mengalami sukacita karena pertemuan yang pertama dengan Yesus waktu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia setia mengampuni dosa-dosa kita sejak kita percaya dan menerima Yesus dan juga bertaubat. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, dan waktu itu kita bergembira karena nama kita terdaftar dalam buku kehidupan di surga sesuai dengan firman Tuhan. Zekius menjadi Kristen bukan ikut-ikutan, tetapi dia menjadi Kristen yang percaya dan bertaubat sungguh-sungguh. Mari kita buang sifat-sifat kita. Jadi Kristen yang hanya ikut-ikutan saja. Kita memasuki tahun 2021, kita tidak perlu takut dan khawatir masa depan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi cabaran yang harus kita hadapi. Yang bikin takut kita, tidak gunakan kesempatan, percaya dan bertaubat. Yang bikin takut kita kehilangan pengharapan iman dan kasih kita kepada Yesus. Oleh itu, jangan kita kehilangan kesempatan percaya dan bertaubat. Karena itu sangat penting bagi kerajaan surga dan kerajaan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan. Percaya dan bertobat seperti Zekius. Tidak malu. Apapun orang cakap dengan dia, yang penting dia gunakan kesempatan. Percaya dan menerima Yesus dan bertobat di hadapan Yesus sendiri. Mari kita gunakan kesempatan mencari orang yang mau bertemu dengan Yesus, supaya mereka pun diselamatkan oleh Yesus. Mari kita tingkatkan pengharapan dan iman dan kasih kita menghadapi dunia yang mencabar. Amin. Saya percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan tadi. Biarlah itu menjadi semangat kita untuk terus kuat untuk melangkah tahun 2021. Walaupun kita jarang bertemu, saya percaya kita telah merasai penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Jom kita saksikan beberapa perkongsian berkat oleh jemaat. Apa yang saya pelajari sepanjang tahun ini, khususnya untuk PKP lah kali ini, banyak rintangan, cabaran yang saya hadapi. Jadi saya kena bersabar. Itu saja nilai yang saya pelajari. Jadi saya kena bersabarlah untuk tahun ini. Hanya satu yang paling penting ialah kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi pandemi. Berhenti, bersabar, bersyukur. Berhenti maksudnya berehat, bersyukur, bersabar dengan keadaan yang dihadapi dan bersyukur dengan keadaan yang dialami. Tahun ini adalah mengikut peraturan-peraturan yang
diamanahkan oleh kerajaan bagi setiap rakyat Malaysia, termasuk di Sabah, dan saya berusaha untuk mau mentaati apa yang disuruh oleh kerajaan. Perkara baru yang saya dapat pelajari sepanjang tahun 2020 ini ialah tercetusnya pelbagai kreativiti yang baru, idea-idea yang baru lah. Ya, rindu kawan-kawan dengan kawan di gereja. Sekolah. Tidak dapat jumpa kawan. Berdoa. Main dengan kawan, semua tuh saya rindu. Ke gereja lah sama kawan-kawan. Gereja lah, sebab selalu gereja kita kan banyak aktiviti kan ada, jadi sekarang sudah ada batasan, langsung tidak saya rasa dapat join lah, jadi macam tidak face to face sama orang, jadi nampak macam bosan di rumah. Mestilah rindu itu persekutuan yang lama becak depan-depan, itulah itu yang paling dirindui. Rindulah mau berkumpul, macam selalu kan hari Minggu kan datang gereja. Ini cuma kumpul-kumpul begitu kan, rindu juga membuat persekutuan begitu. Cooking skills, tanam-tanam sayur, tanam-tanam bunga, jaga anak. Perkara baru yang saya belajar tahun ini memasak. Belajar buat dalgona esai. itu salah satu yang saya belajar lah, dan gunakan media-media yang perlu digunakan untuk kita punya kesenangan semasa PKP ini, untuk berkomunikasi dan juga untuk belajar. Itu aja. Banyak juga saya belajar, terutamanya belajar untuk bersyukur lah, sebab sepanjang PKP ini kan ramai juga yang macam ada masalah keuangan sebab kena bang kerja, tapi bersyukur juga lah sebab keluarga sendiri belum lagi rasa tahap tidak cukup begitu. Patuh, mematuhi SOP. Kemana-mana pakai mask, jaga jarak. Jangan takut. Cukup mencabar. Tidak bebas untuk jalan sana sini, pergi khususnya pulang kampung, walaupun rindu pulang kampung. Sukar. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam tuh ayat tuh saya walaupun banyak cabaran dalam hidup saya, tapi saya tuh yang Tuhan kasih itu cabaran tuh itu untuk lagi kita ke next level. Sendirian. Saya mau jalan-jalan lah. So, kedua kan di luar, jumpa kawan-kawan saudara mara yang jauh, yang lama sudah jumpa. Kebaktian di gereja macam biasa, terus tuh pergi keluar lah sama family jalan-jalan, sebab sepanjang PKP ini pun di rumah sejalan. Lepas SPM tuh saya bolehlah juga sambung belajar. Nah, itu aja. Pertama, mesti balik Indonesia dulu. Kedua, kumpul sama keluarga, sama kawan-kawan yang belum lagi saya jumpa. Selepas saya pulang di sini belum lagi saya jumpa dia orang. Terus yang ketiga, mau enjoy. Jalan-jalan sama kawan, jalan-jalan sama family, sama rapat kembali ke gereja. Mau main sama kawan, mau jumpa dengan kawan, mau pergi sekolah. Jalan-jalan, jumpa kawan, jumpa saudara mara. Tanam bunga, makan-makan, dengan balik kampung. Jumpa kawan di gereja, jumpa kawan di sekolah. Mau berjumpa sama kawan, main sama kawan, Dapat jalan-jalan, dapat pergi tempat yang saya suka. boleh berjalan-jalan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 2021. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Hai, Merry
Christmas dan selamat tahun baru untuk kita semua. Bye. Shalom, saya wakil daripada keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom, selamat Hari Natal kepada semua jemaat SAB Keliangau. Dan puji Tuhan sebab kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, dan semoga tahun yang baru dapat memberikan kita berkat dan harapan. Dan juga bersama-sama kita memerangi COVID-19. Selamat tahun baru, bye! Selamat menyambut tahun baru 2021. Happy New Year. Keliangau, di sini kami satu keluarga ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk semua jemaat. Semoga setiap orang sehat-sehat dan kita dapat jumpa tidak lama lagi. Bye bye. Happy New Year. Shalom semua jemaat SIB Keliangau, kami sekeluarga mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Kami mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati semua. Shalom semua, kami berdua ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua terus tetap teguh dan tetap setia melayani Tuhan. Bye-bye. Kami daripada keluarga Timothy ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Yeay! Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Dan ucapan saya untuk jemaat SIB Keliangau, selamat tahun baru 2021. Dan saya terus harapkan di tahun yang akan datang ini kita semua terus dilimpahi dengan berkat. Tuhan memberkati. Amin. Malam ini keluarga Fase mengucapkan selamat tahun baru untuk dan cabaran baru. Biarlah kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita tinggal di dalam kasih Kristus sampai bertemu pada Yesus. Biarlah kita setia menantikan Dia. Satu hari nanti kita bersama di surga sampai selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat melangkah ke tahun 2021 pada hari ini, itu semuanya oleh kemurahan Tuhan. Mari saya ajak kita menaikkan ucapan syukur dan doa permohonan kita pada malam ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, kami mengucap syukur atas tahun 2020 yang kami lalui. Bila hari ini kami dapat masuk tahun yang baru, kami menyadari itu oleh anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi-Mu. Ajar kami senantiasa takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dengan dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami dan di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa tangan-Mu yang memegang kami,
pasti kami jatuh. Karena itu kami mohon kepadamu, peganglah tangan kami, dan jangan biar kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Bila suatu hari kami jatuh karena atas kebodohan kami, tolong kami untuk segera bangkit lagi. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021. Namun kami percaya bahwa segalanya berada dalam kuasa kedaulatan-Mu yang maha bijaksana. Bila di waktu-waktu mendatang kami menjadi lupa dan khawatir, tolong ingatkan kami dan tambahkan iman kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersandar pada hikmat dan kehendak-Mu di setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja, ya Allah, kami mengalami damai sejahtera, sukacita sejati. Kiranya kemuliaan-Mu semakin nyata dalam seluruh keberadaan kami, baik dalam kehidupan kami maupun dalam kematian kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami mohon. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah online ini. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Syukur puji nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami sudah menikmati ibadah bersama-sama di dalam persekutuan kami untuk menyambut tahun baru. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu di dalam sidang ini, supaya Tuhan yang terus membimbing, memimpin kami semakin kuat, teguh, berpegang kepada firman-Mu. Dan semakin hari, semakin kami intim dan dekat dengan Engkau, dan melaksanakan segala yang sudah Engkau berikan kepada kami, supaya kemuliaan dan keagungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perencanaan-perencanaan kami untuk tahun ini Tuhan. Demikian juga setiap kebutuhan dan keperluan bagi sidang ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, Engkaulah sumber berkat bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami tetap berserah. Jemaat Tuhan, marilah bersukacita menikmati kelimpahan Tuhan dalam tahun yang baru ini. Dan semakin teguh, semakin kuat di dalam kasih Tuhan. Dalam dan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Bah, kita di penghujung sudah nih. Kalau dulu kan kita ada makan-makan, panggang, santai di gunung api sampai pagi. Tapi sekarang tiadakan. Tidak apalah, supaya nanti next year kan lagi siok. Sebelum sebedar, ada pantun bani semua jual. Begini bunyinya. Kopi dihidang pagi dan petang, enak diminum bersama roti. Berkat Tuhan pasti datang. Jumpa lagi di lain hari. Duduk santai, minum Milo. Selamat tahun baru dari Mero. Bye.
syukuri hidupku, setiap hembusan nafasku, semuanya darimu. Semua yang telah berlalu, anugerah darimu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Ku ingin selalu ada dekat denganmu. Tiap langkahku ku berjalan bersamamu. Biarlah rencanamu nyata di dalamku. Kau yang pegang hidupku, Kau kan selalu bersertaku. Betapa ku syukuri hidupku, setiap hembusan nafasku, semuanya darimu. Semua yang telah berlalu, anugerah darimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ku ingin selalu ada dekat denganmu. Tiap langkahku ku berjalan bersamamu. Biarlah rencanamu nyata di dalamku. Kau yang pegang hidupku, Kau kan selalu bersertaku. Saat jiwaku lemah, Engkau berkuasa. Tangan-Mu beriku kekuatan. Walau badai melanda, Kau kan selalu ada, berjalan bersamaku. Ku ingin selalu ada dekat denganmu. Tiap langkahku berjalan bersamamu. Biarlah rencanamu nyata di dalamku. Kau yang pegang hidupku. Ku ingin selalu ada dekat denganmu. Tiap langkahku ku berjalan bersamamu. Biarlah rencanamu nyata di dalamku. Kau yang pegang hidupku. Kau kan selalu berserta.